Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ kali ini versi 72 ya. Dan kali ini kalimat adalah Watashi wa mada mijuku mono desu. Kalau juku ini artinya matang ya. Ya kan? Kalau mono itu orang ya. Jadi orang yang ini belum ya. Orang yang belum matang. Jadi saya masih orang belum matang. Ya, pokoknya terjemahannya langsung lah. Ya. Dan kalau kata-kata ini, itu kalau di Jepang sering sekali bisa dengar dan bisa ngomong. Tapi Indonesia gimana? Ayo. Ya, kayaknya kalau di Indonesia bilang itu kan, wah enggak, saya belum matang, enggak, saya belum bisa apa-apa. Kalau bilang begitu, malah diremehkan gitu ya. Itulah bedanya, paling beda antara Jepang dan Indonesia. Ya kan? Dan justru orang Jepang yang sering bilang Watashi wa mada mijuku mono desu itu adalah orang yang hebat. Ya. Saya sangat senang lihat itu ya, nonton wawancara orang terkenal gitu ya, misalnya musisi atau seniman atau ya pakar-pakar ilmu atau gimana ya. Dan kalau mereka wawancara dan itu kan orang presentarnya itu kan nanya bilang itu ya, "Boh, Bapak hebat ya." Rata-rata atau saya yakin 100% mereka bilang ini. Iya. Watashi wa mada mijuku mono desu. Watashi wa mada nani mo shirimasen. Begitu. Ya. Itu artinya apa? Artinya kalau makin belajar, makin tahu. Oh, ternyata saya nggak tahu apa-apa ya gitu. Jadi yang penting adalah jujur terhadap diri sendiri. Dan memang dari dalam hati ya, saya yakin mereka bilang Watashi wa mada mijuku mono desu itu memang mereka betul-betul merasa begitu gitu loh. Makanya makanya banyak orang Jepang bisa maju. Ya. Dengan kata lain, jangan sombong, ya. Kalau sombong itu ya, saya sering bilang ya, kesombongan itu salah satu 3 racun untuk menghalangi kita masuk surga atau untuk menghalangi kita memajukan kemampuan diri sendiri sebagai manusia, ya kan? Kalau orang sekali menjadi sombong, tidak bisa belajar, tidak mau belajar. Kalau orang tidak mau belajar lagi, ya udahlah, sayonara. Ya, selamat jalan surganya gitu kan. Iya, Tuhan kecewa loh kalau orang tidak bisa maju, ya kan? Ya, jadi sebenarnya sombong itu tidak bagus ya. Mungkin penasaran ya, 3 racun salah satunya sombong. Ya, satu lagi adalah kebodohan. Ya, kebodohan artinya ya memang tidak mau belajar, tidak mau tahu, ya juga ya. Kemudian keserakahan itu ya kan ada itu ya, masih ingat nggak ya? Ada dangdut, 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, 3 tidak cukup, ada dangdut seperti itu. Jadi orangnya itu kan maunya walaupun ada 100, mintanya 100, begitu minta 100, mintanya 1000, begitu minta 1000, mintanya itu kan 10.000. Ya, itu namanya keserakahan, ya kan? Jadi kalau keserakahan, kebodohan, kesombongan, itu 3 racun. Dan kalau kenapa sekali lagi ya, kenapa banyak orang Jepang atau negara Jepang, tapi sekarang negara Jepang maju nggak ya? Ya, pokoknya selama ini Jepang bisa maju karena banyak orang Jepang anggap Watashi wa mada mijuku mono desu. Saya masih belum matang. Ya, oleh karena itu mungkin ya Jepang orang Jepang banyak orang baca buku karena mau dapat ilmu baru terus, ya. Tapi Indonesia bagaimana? Ya, Indonesia pengarang buku saja nggak ada. Yang beli buku sedikit.
mutu buku bagaimana, ya kan? Itulah sedihnya di Indonesia. Makanya saya ya berusaha terus bikin majalah, dan dari majalah bikin buku. Dan majalah itu juga ya saya usahakan bukan tulisan-tulisan saya sendiri saja, tapi saya cari pakar. Saya tidak suka ya istilah pakar ya, semongka gitu ya. Saya nggak suka. Kalau semongka itu sombong, ya. Jadi pokoknya orang yang saya anggap hebat itu ya saya minta tulis untuk majalah saya, atau saya cari buku. Justru saya cari buku dari Indonesia juga. Indonesia itu kalau nenek moyang Indonesia ya, nenek moyang kita itu banyak yang hebat ya. Jadi saya milih satu Centini. Ya Centini itu ceritanya waktu itu ya, kelihatannya waktu Wali Songo ya. Itu saya dapat, itu terjemah ke bahasa Jepang. Kemudian Ki Hajar Dewantoro, ya itu ya semua orang Indonesia tahu, Bapak Pendidikan ya, Bapak Pendidikan Negara Indonesia, ya itu juga saya terjemahin. Dan satu lagi adalah sebenarnya maaf ya orang Jepang yang waktu Perang Dunia Kedua dia menangani Flores, ya tulisan itu juga saya itu ya masukin. Jadi sebenarnya kenapa saya bikin majalah komunikasi IJ terus, ya karena saya sendiri mau belajar. Saya sendiri anggap watashi wa mada mijuku mono desu, ya kan? Dan itu saya betul-betul ingin Indonesia betul-betul maju. Soalnya Indonesia itu sebenarnya ya, saya sudi orang Indonesia bilang Indonesia jelek gitu. Saya paling sedih, kata-kata itu paling sedih. Sebenarnya Indonesia, coba bayangkan ya, banyak negara di dunia dijajah oleh Barat, dan penduduknya dijajah seperti itu kan, Amerika Latin, Australia, ya kan? Ya semua dijajah itu kan orang Barat gitu kan. Tapi kalau Indonesia itu tetap setiap daerah masih ada penduduk daerah asli di setiap daerah. Ada nggak negara seperti itu? Ya kan? Jadi kita harus bangga. Dan dengan suku bangsanya begitu banyak, tidak ada perang saudara. Perang saudara antara suku, antara agama. Indonesia tidak ada kan? Coba lihat Timur Tengah. Wah, kacau banget. Dengan bandingkan begitu pun, Indonesia bisa bangga loh. Anda harus bangga sebagai orang Indonesia, bangga sebagai punya rakyat Indonesia. Harus Anda bangga, ya. Kalau tidak ada bangga sebagai rakyat, bagaimana negara bisa maju? Ya bangga itu penting, tapi jangan sombong ya. Jadi kita betul-betul butuh ilmu, ya ilmu apa saja. Dan untuk mendapatkan ilmu, ya saya bantu dengan bikin majalah. Ya seperti itulah. Dan tentu saja video ini juga ya. Ya, jadi kita ya harus bangga sebagai orang Indonesia, dan kebanggaan itu makin meningkat. Agar bisa ditingkatkan lagi, kita harus belajar. Belajar dari mana ya? Pokoknya itulah, cari buku lah. Dan kalau susah cari buku yang bermutu, ya sementara bacalah komunikasi IJ ya. Saya bikin setiap bulan gratis ya. Ya begitu saja, mari kita meningkatkan kemampuan sebagai manusia agar bisa masuk surga. Terima kasih.